Berita pertama. Alhamdulillah. Inilah harapan kita semua, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang. Proses naturalisasi Jai Itzes dan Nathan Chu Aon sudah di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mari kita selalu optimis untuk kebangkitan timnas Garuda di level dunia. Coba tulis harapan kalian guys di kolom komentar di bawah ini. Mimin tunggu ya harapan kalian. Berita kedua. Inilah tanggapan membanggakan Erick Thohir saat Shin Tae-yong jadi penasihat klub Korea Selatan. Mari guys kita simak ulasan berikut ini. Berita ketiga. Timnas Indonesia direncanakan gelar TC di Turki dan Qatar. Bakal jalani uji coba lawan tim kuat. Mari kita doakan kepada timnas Garuda kebanggaan kita semua. Berita keempat. Inilah harapan netizen Indonesia. Asnawi Mangkualam tampil penuh bersama tim Korea dan bisa membawa kemenangan telak 3-0. Mari kita simak ulasan ini guys. Berita kelima. Inilah pernyataan Shin Tae-yong yang bikin bangga setelah mempunyai tugas baru. Berita keenam. Inilah waktunya Bima Sakti untuk pembuktian kepada Indonesia. Bicara skuad final timnas U17 Indonesia jelang Piala Dunia U17. Berita ketujuh. Mari simak baik-baik guys. Inilah kronologi cedera dan penjelasan Sandiwal soal kakinya yang mendapatkan jahitan. Mari kita semua doakan agar bisa segera sembuh guys. Berita pertama. Alhamdulillah. Inilah harapan kita semua, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang. Proses naturalisasi Jai Itzes dan Nathan Chu Aon sudah di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mari kita selalu optimis untuk kebangkitan timnas Garuda di level dunia. Coba tulis harapan kalian guys di kolom komentar di bawah ini. Mimin tunggu ya harapan kalian. Proses naturalisasi dua pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia terus dikebut. Dua pemain itu adalah Jai Itzes dan Nathan Chu Aon. Terkini, urusan naturalisasi Jai Itzes maupun Nathan Chu Aon sudah berada di DPR. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ari sedang proses di DPR. Ucap Dito Ari setelah masa sidang dimulai. Kami kebut lagi, sambung pria berusia 33 tahun tersebut. Di lokasi yang sama, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa saya dan Menpora sedang bekerja keras, kata Erick Thohir. Berita kedua. Inilah tanggapan membanggakan Erick Thohir saat Shin Tae-yong jadi penasihat klub Korea Selatan. Mari guys kita simak ulasan berikut ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak mempermasalahkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kini menjabat sebagai komite nasihat klub Divisi 2 Liga Korea Selatan, Songnam FC. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah meminta izin kepada Erick Thohir untuk menerima kepercayaan dari Songnam FC. Erick Thohir pun merestui Shin Tae-yong. Menurut Erick Thohir, tugas Shin Tae-yong di Songnam FC tidak akan mengganggu pekerjaan bersama timnas Indonesia. Tidak masalah, kata Erick Thohir, beliau sudah bicara sama saya. Kendati begitu, Erick Thohir tetap mengingatkan pelatih asal Korea Selatan itu soal prestasi di timnas Indonesia. Berita ketiga, timnas Indonesia direncanakan gelar TC di Turki dan Qatar, bakal jalani uji coba lawan tim kuat. Mari kita doakan kepada timnas Garuda kebanggaan kita semua. Timnas Indonesia direncanakan bakal menjalani pemusatan latihan di Turki dan Qatar sebagai persiapan menghadapi Piala Asia tahun 2023. Untuk itu, dalam TC ini bakal menjalani uji coba juga dan dipastikan melawan tim kuat. Hal ini diungkapkan oleh Nova Arianto
yang memastikan bahwa timnas Indonesia memang direncanakan bakal menjalani TC jangka panjang. Ini dilakukan karena tim yang akan dihadapi tim Merah Putih adalah lawan-lawan yang tangguh. Berita keempat. Inilah harapan netizen Indonesia. Asnawi Mangkualam tampil penuh bersama tim Korea dan bisa membawa kemenangan telak 3-0. Mari kita simak ulasan ini guys. Asnawi Mangkualam bermain penuh. Jeonnam Dragons menang telak 3-0 atas Tongju Jikji. Pertandingan tersebut digelar di Gwangyang Football Stadium, Minggu 29 Oktober. Pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, bermain sebagai starter dalam laga ini. Hingga laga selesai, dia tidak tergantikan dan sukses membantu timnya, Jeonnam Dragons, memetik 3 poin penuh. Lantas bagaimana guys pendapat kalian tentang kapten timnas yang satu ini? Coba tulis harapan serta doa kalian untuk Kapten Asnawi ya guys. Mimin tunggu doa kalian. Berita kelima. Inilah pernyataan Shin Tae-yong yang bikin bangga setelah mempunyai tugas baru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong resmi bergabung dengan klub kasta kedua Korea Selatan Seongnam FC. Shin Tae-yong menjabat sebagai anggota Komite Nasihat Seongnam FC. Shin Tae-yong yang menghadiri upacara tersebut memberikan sepatah dua patah kata. Saya selalu memikirkan Seongnam FC sejak masa saya di Seongnam. Dan saya berterima kasih kepada pemilik klub karena mengizinkan saya membantu klub, kata Shin Tae-yong. Saya akan memberikan saran yang akan membantu praktis dalam manajemen para pemain klub, ujar Shin Tae-yong. Berita ke-6. Inilah waktunya Bima Sakti untuk pembuktian kepada Indonesia. Bicara skuad final timnas U17 Indonesia jelang Piala Dunia U17. Pelatih Bima Sakti berbicara mengenai skuad final timnas U17 Indonesia jelang Piala Dunia U17 yang mulai bergulir pada 10 November hingga 2 Desember tahun 2023, dikatakan Bima Sakti, pengurangan pemain akan dilakukan dalam waktu dekat ini sesuai dengan regulasi Piala Dunia U17. Diketahui hanya ada 21 pemain yang akan tampil pada Piala Dunia U17. Kini timnas U17 Indonesia masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Berita ke-7. Mari simak baik-baik guys. Inilah kronologi cedera dan penjelasan Sandy Walsh soal kakinya yang mendapatkan jahitan. Mari kita semua doakan agar bisa segera sembuh guys. Kejadian buruk menghampiri bek timnas Indonesia Sandy Walsh karena ia harus mengalami cedera parah hingga harus mendapat jahitan di kaki kirinya saat tampil bersama tim dalam tambahan waktu. Sandy Walsh mengalami benturan keras pada menit ke-45 tambah 1 menit. Setelah benturan keras, kaos kaki pada kaki kiri Sandy Walsh terlihat berwarna merah. Karena darah, cedera yang dialami Sandy Walsh memang terlihat cukup serius hingga sang pelatih menyebut bisa melihat tulangnya. Namun, setelah pertandingan Sandy Walsh pun tak ingin membuat semua orang khawatir. Saya baik-baik saja, ujar Sandy Walsh dikutip dari Instagram pribadinya.